Selamat bertemu kembali saudaraku yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang telah memberkati kami. Saat ini kami akan disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh semakin kami pahami dan kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah mengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu harus percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yang itu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular dari padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Amin. Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan firman yang telah kita dengar pada minggu ini. Tema dari firman Tuhan minggu ini kami ambil, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, perikop ini berisi tentang dialog antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin Farisi dan juga pemimpin agama Yahudi. Dan kelompok inilah kelompok yang punya pengetahuan atau yang berpendidikan tinggi, sekaligus mereka adalah pemimpin agama Yahudi. Orang Farisi adalah kelompok yang bertentangan dengan Yesus, yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus di tengah-tengah dunia. Sehingga orang Farisi sangat anti dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Orang Farisi dalam Injil Yohanes
mencurigai Yesus bahwa Yesus itu adalah pemimpin yang sesat, pemimpin agama yang sesat. Orang Farisi bersekongkol dengan para imam kepala untuk melawan Yesus. Orang Farisi adalah kelompok pengajaran bahwa hukum Taurat yang ditempatkan di Yerusalem, dan mereka percaya bahwa hanya melalui hukum Taurat dan ketika mematuhi hukum Taurat mereka dapat diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, Injil Yohanes kita melihat bahwa Nikodemus dengan beberapa orang yang dipimpinnya datang kepada Yesus untuk berdialog, dan mereka datang pada malam hari. Nah, mungkin mereka takut diketahui oleh kelompok-kelompok orang Farisi yang lain. Mereka takut kedatangan mereka menjadi suatu perbincangan bagi kelompok Farisi lainnya. Saudaraku yang terkasih, meskipun Nikodemus kelompok orang Farisi, tapi Nikodemus juga pengagum Yesus. Dan ayat 2 dikatakan bahwa Nikodemus mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu adalah utusan Allah. Nah, Nikodemus datang pada malam hari kepada Yesus dan mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah, sebab Yesus dapat mengadakan tanda-tanda mujizat, dan ini hanya dapat dilakukan oleh utusan Allah. Yesus dapat melakukan tanda-tanda mujizat, dan hal itu diakui oleh orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi, hanya dapat dilakukan oleh utusan Allah. Namun mereka ragu melihat dan ragu untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus katakan pada Nikodemus bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Inilah dialog antara Yesus dan Nikodemus dengan kelompoknya yang datang menemui Yesus pada malam hari. Kerajaan Allah yang dapat kita lihat dan rasakan dan pahami hanya kita dapat melalui diri Yesus. Kita dapat memahami tentang kerajaan Allah, kita dapat melihat kerajaan Allah, kita dapat merasakan kerajaan Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan hanya melalui diri Yesus Kristus kita dapat melihat dan merasakan kerajaan Allah itu. Untuk dapat melihat kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Orang yang akan melihat kerajaan Allah adalah orang yang sudah dilahirkan kembali. Nah, karena saudaraku pada saat itu Nikodemus mengklaim suatu pengajaran atau memahami bahwa ketika tidak melanggar hukum Taurat, maka mereka akan mendapat keselamatan. Inilah yang dipahami oleh Nikodemus, saudaraku yang terkasih. Melalui pengajaran Yesus menginspirasi dan mempengaruhi manusia, dan termasuk Nikodemus dan kelompoknya. Dengan tegas, sebab hanya Yesuslah yang turun dari surga dan naik ke surga. Yesus katakan hanya orang yang percaya pada Yesuslah yang akan dapat melihat kerajaan Allah dan akan beroleh hidup yang kekal. Nah, hanya percaya kepada Yesus kita dapat menerima kerajaan Allah dan hidup dalam hidup yang kekal. Tentu saudaraku, kita semua ingin kita menerima dan merasakan kerajaan Allah itu dan menerima hidup yang kekal itu. Untuk itu kita harus percaya pada Allah saja. Melalui Yesus Kristus ia akan menerima keselamatan.
Nah, melalui Yesus Kristus kita akan menerima keselamatan dari Allah. Hanya orang yang percaya pada Allah sajalah melalui Yesus kita menerima keselamatan. Nah, tentu saudaraku, kita semuanya ingin menerima dan ingin diselamatkan. Dunia ini tidak akan dapat menyelamatkan kita. Dalam dunia ini yang ada hanyalah keluh kesah, ketidakpastian. Nah, kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Setiap orang yang telah dilahirkan kembali, dia akan menerima keselamatan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Jadi, percayalah, kita harus dilahirkan kembali, maka kita akan bisa menerima keselamatan itu, saudaraku yang terkasih. Nah, untuk dapat melihat kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali. Dua kata yang dikatakan Yesus, harus dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air dan roh artinya mengakui Yesus, menjiwai Yesus sebagai pengendali hidup kita. Yesuslah pengendali hidup kita, yang membawa kita kemanapun kita harus dikendalikan oleh Yesus. Jangan sampai terjerumus kepada aliran sesat, jangan sampai terjerumus kepada kebinasaan. Mari kita membuka hati kita untuk dikendalikan oleh Yesus. Seluruh hidup kita haruslah dikendalikan oleh Yesus Kristus agar kita beroleh keselamatan. Jadi jangan mau dikendalikan oleh kemauan diri sendiri. Karena terkadang kemauan diri sendiri itu belum tentu itu adalah yang dikendalikan oleh Allah. Tetapi mari kita membuka hati untuk tetap dikendalikan oleh Yesus seluruh kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Karena banyak zaman sekarang hidup orang Kristen bukan lagi dikendalikan oleh Yesus, tetapi dikendalikan oleh keinginan nafsu. Keinginan nafsu itu adalah keserakahan, kesombongan. Ini sering menguasai dan mengendalikan kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena belum dilahirkan kembali. Saudaraku yang terkasih, jika seorang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah dan kehidupan Allah, maka seorang itu harus membuka diri dan harus membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan cara-cara kita tersendiri, melalui doa kita, melalui puasa kita, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Kita akan dapat semakin merasakan pengalaman rohani kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, pemilik penguasa hidup kita adalah Tuhan Allah. Maka kita harus bisa untuk merasakan kerajaan Allah itu ketika hidup kita dikuasai dan dikendalikan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, percaya pada Allah berarti mempercayai bahwa Allah dapat dilihat melalui hidup dan pengajaran Yesus. Jadi Allah dapat kita lihat melalui pengajaran Yesus, melalui kehidupan Yesus. Kita akan dapat melihat kerajaan Allah. Kita akan dapat melihat Allah melalui Yesus Kristus dan pengajarannya. Maka kita akan mengenal Allah. Saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tentu tujuan kita adalah untuk mencapai dan menerima hidup yang kekal itu. Untuk menerima hidup yang kekal itu. Untuk itu saudaraku, kita harus percaya kepada Yesus. Karena kasih Yesus yang begitu besar kepada dunia ini, kepada saya dan saudaraku, maka ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah tujuan kita, dan itulah perjuangan kita untuk sampai menerima hidup yang kekal itu. Kerajaan Allah itu ada di dunia ini, mulai dari dunia ini sampai kepada Maranatha. Tentu ketika kita hidup di dalam damai sejahtera, ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka di sana kita sudah merasakan kerajaan Allah. Kita sudah menerima kerajaan Allah itu, saudaraku yang terkasih. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan orang-orang yang dihakimi. Untuk itu, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, tema kita tadi saya katakan, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, dan inilah yang menjadi pertanyaan Nikodemus. Tapi Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, saya, saudaraku, dan kita semuanya, tentu tujuan kita adalah untuk menerima hidup yang kekal itu. Untuk menerima hidup yang kekal itu, saya dan saudaraku adalah penerima hidup yang kekal itu. Karena saya dan saudaraku adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah dilahirkan dari air dan roh. Jadi untuk itu, mari kita menyerahkan hidup kita dikendalikan oleh Yesus. Mari kita mengakui hanya Yesus yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus. Untuk itu, mari kita tetap setia untuk selalu percaya, untuk selalu melakukan, untuk selalu tidak gentar, untuk selalu yakin bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu telah menyapa kami pada minggu ini, agar kami boleh datang kepadamu, agar kami boleh dikendalikan oleh Yesus seluruh kehidupan kami. Sebab hanya di dalam Yesus kami melihat kerajaan Allah itu. Hanya di dalam pengajaran Yesus dan seluruh kehidupan Yesus kami boleh melihat Allah kami, Sang Pemberi hidup yang kekal itu. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan Yesus untuk tetap mengutamakan Yesus dalam hidup kami, dan untuk tetap dikendalikan oleh Roh Tuhan, sehingga kami boleh menerima hidup yang kekal itu. Kami boleh menerima kerajaan Allah itu. Kami boleh merasakan kerajaan Allah itu kini dan sampai pada Maranatha. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.